Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Machine Gun chapter 88 dan 89. Tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai ke pembahasannya. Setelah Chun Ye-won mengatakan bahwa ia akan pergi dari Demonic Academy, terlihat seluruh bawahannya kaget karena perkataan Chun Ye-won. Ia lalu menjelaskan bahwa ia memiliki dua alasan mengapa ia harus pergi lebih awal di Demonic Academy. Yang pertama, ia ingin mengamankan saksi dengan cara lain. Dan yang kedua ialah karena pada saat itu Lord dan 8 tetua dewan tidak ada karena sedang melakukan perjalanan. Terlihat anak buah Chun Ye-won bertanya, apakah hal itu tidak berlalu beresiko? Tiba-tiba pedang pertama Chun Ye-won atau Go Ang-chul berkata, "Jangan khawatir, tuan kita tidak akan pergi sendirian." Para bawahan yang lain terkejut. Lalu ia menjelaskan kembali bahwa yang akan ikut dengan Chun Ye-won bukan hanya dirinya. Terlihat Samachak mengangkat tangannya pertanda bahwa ia juga ikut dengan Chun Ye-won. Dan Baekgi pun terlihat akan ikut dengan Chun Ye-won. Mereka bertanya-tanya, apakah hanya orang yang lulus tes kelima yang bisa ikut bersama dengan Chun Ye-won? Terlihat para bawahan Chun Ye-won mengatakan bahwa mereka juga ingin pergi bersama dengan tuannya. Lalu Chun Ye-won menjelaskan bahwa mereka boleh ikut karena kesetiaannya, tetapi Chun Ye-won ingin mereka fokus untuk menguasai seni bela diri terlebih dahulu. Terlihat para bawahan Chun Ye-won menatap dengan tajam dan merasa bersedih karena belum bisa membantu tuannya. Lalu salah satu kadet khawatir dengan Hyeobong karena ia tidak bisa ikut dengan Chun Ye-won. Tetapi tiba-tiba Hyeobong membalikan badannya lalu berkata, "Aku akan mengurus tuan dengan baik, jadi jangan khawatir tentang dia dan cepatlah menjadi lebih kuat," ucap Hyeobong sambil menangis senang. Para bawahan Chun Ye-won kebingungan mengapa Hyeobong bisa ikut. Lalu terlihat beberapa jam sebelumnya Hyeobong memaksa Chun Ye-won agar ia membawanya. Terlihat Go Ang-chul dan Samachak menepuk jidat mereka. Para bawahan Chun Ye-won protes padanya dan melontarkan banyak pertanyaan. Tetapi Chun Ye-won langsung pergi dan berkata bahwa hal itu ialah urusan Hyeobong. Scenes berganti di malam hari jam 8 malam pada kediaman klan Flying Phantom atau klan Ilusi. Terlihat Chun Ye-won dan rekan-rekannya mendekati kediaman tetua dari klan Ilusi. Para penjaga di sana bertanya siapa mereka dan ada urusan apa datang ke tempat tersebut. Sambil menunjukkan pelakatnya, Chun Ye-won pun berkata bahwa ia adalah tetua ke-12 dan ingin bertemu dengan Hwan Yi sebagai tetua dari Flying Phantom. Terlihat para penjaga terkejut dan langsung memberi hormat pada Chun Ye-won. Para penjaga itu pun pergi untuk memberitahu ketuanya. "Sepertinya hantu bisa keluar kapan saja," ucap Hyeobong sambil berbisik pada Go Ang-chul. "Ya, aku setuju," ucap Go Ang-chul pelan. Samachak memperhatikan situasi. Ia merasa bahwa tempat Flying Phantom menakutkan. Lalu muncul seseorang di hadapan mereka. "Nama saya Nu Yayon. Saya seorang direktur klan Flying Phantom. Senang bertemu dengan Anda," ucap seseorang tersebut. Terlihat Hyeobong dan Baekgi memperhatikannya. Mereka berpikir tentang make up yang tebal sehingga mereka bingung bahwa orang tersebut adalah seorang laki-laki atau perempuan. Orang tersebut bertanya pada Go Ang-chul, apakah ia adalah tetua ke-12? Go Ang-chul terkejut, lalu ia menunjukkan bahwa tetua ke-12 adalah Chun Ye-won. "Ya ampun, saya minta maaf tuan." Terlihat orang tersebut meminta maaf dan langsung memberi hormat pada Chun Ye-won. Chun Ye-won pun memperkenalkan diri dan memberi hormat pada orang tersebut. Lalu saat bawahan Chun Ye-won akan masuk bersama dengan tuannya, tiba-tiba mereka dihadang oleh penjaga. Nu Yayon berkata bahwa yang ingin tetua dewan temui hanyalah Chun Ye-won. "Saya harap Anda mengerti, tuan kami cukup pemalu," ucap Nu Yayon pada Chun Ye-won. Go Ang-chul sebagai pedang pertama Chun Ye-won berkata, "Saya tahu ini kasar, tapi bagaimana Anda bisa menjamin kalau tuan kami tidak dalam bahaya jika pergi sendiri?" Nuya tertawa kecil, lalu ia pun akhirnya memperbolehkan salah satu dari mereka untuk masuk ke dalam bersama Chun Ye-won. Samachak mengangkat tangannya dan berkata bahwa ialah yang akan menemani Chun Ye-won. "Oke, mari kita masuk," ucap Na Yayon. Setelah masuk ke dalam, terlihat banyak sekali orang-orangan sawah di sepanjang jalan pada halaman klan Flying Phantom. Terlihat mereka bertiga di antara orang-orangan sawah itu. Chun Ye-won berkata dalam hatinya, "Aku pikir bagian luarnya saja yang terlihat aneh. Ternyata bagian dalamnya lebih aneh lagi." Lalu mereka berdua pun dibawa ke tempat ketua klan Flying Phantom berada. Mereka berdua terkejut karena di sana terlihat 7 orang dengan wajah yang identik. Terlihat Chun Ye-won berpikir tentang 7 orang di hadapannya. Ia berpikir tentang sebegitu halus topeng yang dibuat sehingga mereka semua sama persis.
Salah satu dari 7 orang tersebut berdiri, lalu ia berkata, "Selamat datang, saya Huan Yi, pemimpin klan Flying Phantom," ucapnya. Samacak terkejut karena tetua yang ada di hadapannya berbeda dengan apa yang ia ingat. Chun Ye-won berkata dalam hatinya, "Aku pernah mendengar bahwa ia jahat, tapi apa artinya ini?" Ucap Chun Ye-won dengan raut wajah serius. "Aku tetua ke-12 yang baru Chun Ye-won," ucap Chun Ye-won sambil memberikan hormat. "Kemarilah, mari kita nikmati teh dan camilan sambil mengobrol," ucap tetua Huan Yi. "Saya Samacak dari klan Dragon Palm. Sudah lama ya paman," ucap Samacak pada orang tersebut. Tetua Huan Yi terlihat bingung. Lalu tiba-tiba ia berkata, "Sudah lama ya, tampaknya kau merawat itu dengan baik," ucapnya pada Samacak. Samacak memberitahu Chun Ye-won dengan telepati bahwa tetua Huan Yi adalah salah satu orang yang mengetahui tentang topeng yang ia gunakan. Chun Ye-won lalu berkata pada orang tersebut tentang tujuannya mendatangi tetua Huan Yi. Terlihat tetua Huan Yi sudah mengetahui tujuan asli dari Chun Ye-won. Dijelaskan bahwa ada 2 cara untuk menjadi seorang Vice Lord. Yang pertama ialah dengan 12 orang klan atas sebagai saksi, dan yang kedua ialah mendapatkan dukungan dari 3 orang tetua dewan agar mengakuinya. Dan pelekat dapat digunakan sebagai bukti bahwa tetua telah mendukung orang tersebut sebagai Vice Lord. "Baiklah, kalau begitu aku akan berhenti bicara padamu sebagai seorang tetua. Tetapi dengan ini aku ingin meminta pertemuan sebagai calon Vice Lord dari kultus," ucap Chun Ye-won dengan serius. "Saya telah memperlakukan Anda sebagai calon Vice Lord dari awal," ucap tetua Huan Yi. Terlihat Chun Ye-won terkejut karena tidak mengerti ucapan dari tetua. "Apa Anda tidak tahu, sebagai ganti pelekat kami diizinkan untuk mengujimu. Tadinya aku ingin mengobrol denganmu, tetapi karena kau langsung ke intinya, aku juga tidak akan bertele-tele. Aku akan mengujimu dengan 2 hal," ucap tetua Huan Yi pada Chun Ye-won. "Yang pertama adalah keterampilan observasi. Bisakah kau membedakan di antara kami siapa pemimpin klan sebenarnya?" Terlihat Samacak mengerutkan keningnya, karena tes ini adalah tes yang sulit. Karena bukan hanya topeng kulit mereka yang presisi, tetapi bahkan kerutan dan janggut mereka pun sama. "Tidak mudah untuk membedakan mereka semua," ucap Samacak dalam hatinya. "Saya tidak akan memberitahu Anda hanya untuk menebak. Anda dapat memikirkannya saat kita mengobrol sambil minum teh," ucap tetua Huan Yi pada Chun Ye-won. Tetapi tanpa disangka Chun Ye-won berkata, "Aku menemukanmu." Tetua Huan Yi langsung terkejut. Chun Ye-won pun melirik ke arah direktur. Direktur tersebut memalingkan wajahnya dan berkata, "Tunggu, apa Anda berpikir bahwa itu saya?" ucapnya dengan raut wajah yang gugup. Samacak terkejut karena Chun Ye-won malah menebak tetua dari Flying Phantom bukan dari 7 orang di depannya. Chun Ye-won menjelaskan bahwa ia diminta untuk menemukan yang asli di tempat itu, bukan di antara 7 orang di depannya. Lalu ia mengatakan bahwa Chun Ye-won hanya menebak dengan acak. Chun Ye-won tiba-tiba menyerangnya dengan tujuan membuktikan apa yang ia katakan. Tapi tiba-tiba orang tersebut dapat menahan serangan Chun Ye-won dengan mudah. "Ya ampun, ini membuatku malu. Bagaimana kau bisa tahu aku yang asli?" ucapnya sambil tersenyum kecil. Chun Ye-won menjelaskan bahwa ia dapat mengetahui ia sebagai yang asli karena telepati. Dijelaskan Chun Ye-won dapat mengetahui hal tersebut saat Samacak bertanya tentang dirinya, dan saat melakukan pesan telepati terlihat getaran di antara lehernya. Chun Ye-won dapat mengetahui orang yang asli dalam mengirim telepati dengan bantuan nano. Terlihat tetua Flying Phantom terkejut dengan penjelasan Chun Ye-won. Dia pun kagum atas ketelitian dari Chun Ye-won. Ia memperkenalkan dirinya sekali lagi sebagai tetua klan Phantom, yaitu Huan Yi. Chun Ye-won pun menjawabnya dan memperkenalkan dirinya juga. "Karena kau lulus ujian pertama dengan mengesankan, mari kita mulai ujian kedua," ucap Huan Yi sembari tersenyum menyeramkan. Tiba-tiba Huan Yi menyerang Chun Ye-won secara mendadak hingga menyebabkan sebuah ledakan di antara wajah Chun Ye-won. Chun Ye-won mundur ke belakang dan berkata bahwa energi Huan Yi sangat luar biasa. Huan Yi lalu mencoba menyerang Chun Ye-won dengan tekniknya secara berturut-turut. Terlihat Chun Ye-won berhasil diserang oleh Huan Yi dan menyebabkan dirinya terpental keluar hingga menghancurkan pintu. "Pangeran," ucap Samacak khawatir dengan Chun Ye-won. Chun Ye-won berhasil bertahan dari serangan tersebut. Lalu Huan Yi berkata mereka tidak ingin bertarung di dalam ruangan karena ditakutkan bangunannya akan hancur.
Terlihat Chun Ye-won berpikir bahwa teknik yang tadi digunakan oleh Hwan Yi adalah teknik di perpustakaan lantai kelima. Tetapi teknik yang digunakan oleh Hwan Yi lebih rumit dan detail lagi. Aku sebenarnya ingin bertarung dengan klan racun, tapi karena kau telah mengalahkannya, kau harus menggantikannya, ucap Hwan Yi pada Chun Ye-won. Kudengar kau sangat ahli dalam menggunakan blade, karena diajari oleh penjaga kanan, ucap Hwan Yi sekali lagi. Terlihat bahwa hanya membawakan sebuah blade pada Hwan Yi. Hwan Yi pun mengambil blade tersebut dan berkata, baguslah, karena kemampuan spesialku juga menggunakan blade, yaitu teknik ilusi hantu, ucap Hwan Yi sambil bersiap menyerang Chun Ye-won dengan blade-nya. Terlihat Chun Ye-won mengambil blade yang berada di punggungnya dan langsung mengangkat dan bersiap menyerang Hwan Yi. Pedang yang bagus, kurasa ini akan menjadi pertarungan yang sengit. Kerahkanlah semua kemampuan seperti kau bertarung dengan baik, ucap Hwan Yi pada Chun Ye-won. Lalu ia pun berlari ke arah Chun Ye-won dan bersiap menyerangnya. Chun Ye-won menahan serangan yang dilancarkan oleh Hwan Yi hingga menyebabkan suara dentuman yang kuat. Di luar terlihat para bawahan Chun Ye-won terkejut karena terdengar suara pertarungan. Mereka pun berlari masuk ke dalam. Terlihat para penjaga di gerbang dihajar oleh mereka. Lalu mereka pun masuk ke dalam. Apa tidak apa-apa masuk seperti ini, ucap salah satu bawahan Chun Ye-won. Lalu Hyeobong berkata padanya bahwa keselamatan Chun Ye-won adalah yang utama. Terlihat pertarungan antara Hwan Yi dan Chun Ye-won yang merusak segala yang berada di hadapan mereka. Hwan Yi berpikir bahwa serangan Chun Ye-won sangat kuat, tetapi ia yakin bahwa serangan ini tidak cukup untuk membunuh Baek-oh. Ia mencoba memancing Chun Ye-won dengan berkata, apa kau berpikir dengan kekuatan seperti ini kau bisa mendapatkan persetujuanku? Ucap Hwan Yi pada Chun Ye-won. Sulit untuk mengalahkan Panatua Hwan hanya dengan butterfly blade, ucap Chun Ye-won dalam hatinya. Kalau begini sepertinya aku akan mencoba, ucap Chun Ye-won. Terlihat Chun Ye-won mundur ke belakang dan tetua Hwan Yi terkejut karena gerakan yang dilakukan oleh Chun Ye-won berbeda. Teknik ini tak bisa kukendalikan dengan baik, jadi kumohon tahanlah seranganku dengan sungguh-sungguh, ucap Chun Ye-won pada tetua Hwan Yi. Lalu terlihat Chun Ye-won berlari dengan sangat cepat hingga pijakannya hancur, dan tiba-tiba ia berada di hadapan tetua Hwan Yi. Terlihat tetua Hwan Yi bersiap mengeluarkan tekniknya dan berpikir, apa dia memenggal leher Baek-oh dengan tekniknya ini? Kalau begitu, ucap tetua Hwan Yi dalam hatinya. Terlihat mereka berdua saling mengeluarkan tekniknya masing-masing dan saling berhadapan satu sama lain. Mereka bertarung dengan sangat cepat dan kuat sehingga benda-benda di sekitarnya hancur. Saat terkena serangan Chun Ye-won, tetua Hwan Yi terkejut karena tangannya berhasil terkena tebasan dari teknik Chun Ye-won. Lalu Chun Ye-won terlihat sedang mengayunkan pedangnya dan bersiap untuk memotong tetua Hwan Yi dengan tatapan yang mengerikan. Tetua Hwan Yi menutup matanya dan berkata, ini tidak mungkin. Lalu terlihat serangan Chun Ye-won tersebut menyebabkan ledakan yang sangat dahsyat, menghancurkan tempat di sekitarnya, dan bersambung. Itu dia Nano Machine atau Machine Gun Chapter 80 dan 89. Jangan lupa subscribe channel ini dan klik like. Jangan lupa share ke teman-temannya jika dirasa video ini akan bermanfaat atau menghibur kita semua. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.